Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang firman-firman Allah yang mau Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa agar kita diberi kekuatan, diberi pemahaman tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, baik secara jasmani maupun rohani sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan semalam sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini dapat bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat Bapa. Terima kasih atas cuaca yang cerah, atas udara yang segar, dan semua yang Kau berikan sampai detik pada hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan bagi firman-Mu. Berkatilah kami, pakailah Roh Kudus yang ada di dalam kami Tuhan, agar semakin memperlengkapi kami akan pemahaman akan firman-Mu itu. Pakailah kami Tuhan untuk meresapinya dan juga melakukannya, dan juga sebagai pewarta sabda. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini kita ambil dari Lukas pasal yang 9 ayat yang ke-57 hingga yang ke-62. Kita akan baca satu persatu ya. Judulnya Hal Mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat yang terakhir, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di renungan pada hari ini kita dikisahkan tentang beberapa orang yang hendak mengikuti Yesus namun banyak kendala. Amin. Kita akan mulai baca di ayat yang ke-57. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Di sini ada satu orang yang dalam tanda kutip sudah berada di jalan Tuhan, sudah berada di dalam firman Tuhan, dan dia ada tekad untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata kepala di sini kita bisa artikan di dalam kitab Roma, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepala ini sebagai kepala jemaat. Kristus adalah sebagai jemaat. Jadi di sini arti kepala di sini adalah kuasa Tuhan, wewenang Tuhan,
otoritas dari Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, namun anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Amin. Di sini Tuhan Yesus mau bilang kepada kita, banyak orang yang sebenarnya tertarik atau bahkan justru ingin mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus firmankan, apa yang Tuhan Yesus kehendak. Sebenarnya banyak orang yang dipanggil untuk ikut bersama-sama dengan Yesus, untuk ikut berada di dalam jalan kebenaran itu sendiri, saudara. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus dalam tanda kutip tidak punya tempat untuk meletakkan kekuasaannya, untuk meletakkan otoritasnya, untuk meletakkan kewenangan-kewenangan yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Justru manusia terkadang memandang firman Allah, memandang Allah itu sendiri dengan pikiran sendiri. Makanya jangan heran kalau di sini, di dunia ini, banyak aliran kekristenan. Ada yang aliran apostolik, karismatik, aliran Protestan, Calvinis, Lutheran, dan lain sebagainya. Karena mereka memandang dari apa yang mereka ketahui, dari apa yang mereka alami di lingkungan mereka tinggal. Amin. Jadi di sini Tuhan Yesus mau bilang bahwa banyak orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, banyak orang yang mau mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, tetapi terkadang namanya manusia masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam dunia. Mereka tidak sepenuhnya 100% memberikan hati mereka kepada Tuhan. Justru masih banyak manusia yang mungkin awalnya ingin mengikuti Tuhan, tetapi karena tradisi atau karena lingkungan, justru mereka menggabungkan apa yang dikatakan Alkitab dengan apa yang dilakukan di lingkungan. Amin. Masih banyak juga yang menggabungkan Alkitab dengan adat istiadat, menggabungkan Alkitab, menggabungkan firman Tuhan dengan tata cara leluhur. Ada yang namanya Kristen kejawen, Katolik kejawen. Itu memadukan apa isi Alkitab dengan tata istiadat mereka, dengan tata cara mereka, dengan adat-adat mereka. Dan itu sebenarnya yang Tuhan tidak mau, saudara. Karena apa? Kembali lagi, Mamon tidak bisa bersatu dengan firman Allah. Hal duniawi tidak bisa disatukan dengan hal rohani. Hal rohani itu tidak bisa sepenuhnya dimengerti oleh hal duniawi. Kita sebagai manusia, sepintar-pintarnya kita, sebijaksananya kita, sekuat-kuatnya kita dalam kepemimpinan, tidak ada yang bisa menyamakan pemikiran kita dengan Tuhan. Makanya kadang ada kata-kata karya Tuhan, keajaiban Tuhan itu tidak mudah diresapi. Bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itulah pengetahuan kita akan Tuhan itu sangat terbatas. Tuhan tidak terselami oleh pengetahuan kita, tetapi Tuhan terselami oleh roh dan kebenaran dari firman-firmannya. Tuhan walaupun tidak kelihatan, kita bisa selami melalui roh dan kebenaran dari ayat Alkitab, dari Alkitab. Apa yang Tuhan mau sampaikan, itulah kebenaran, dan roh Kudus itulah yang membantu kita untuk meresapi
apa yang dikehendaki Tuhan melalui Alkitab ini, melalui ayat-ayat di Alkitab ini. Jangan kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Jangan kita mengandalkan hal-hal duniawi seperti adat istiadat, tata cara kuno, tata cara lingkungan di mana tempat kita tinggal, dengan apa yang dikatakan Alkitab. Contohnya adalah tentang kurban bakaran. Sebagian dari Kristen ini, sebagian besar hidup dalam perjanjian baru, di mana kita tidak lagi mempersembahkan kurban bakaran karena kita tahu Tuhan Yesus satu-satunya kurban yang sudah menebus semua kurban yang dilakukan di perjanjian lama. Tuhan Yesus yang menggenapi. Bahkan kata Tuhan, Allah tidak menghendaki korban bakaran, tetapi Allah menghendaki hati. Jadi kalau kita, semisal kita masih hidup dalam perjanjian lama, mungkin ketika kita bertobat, kita harus mempersembahkan korban bakaran terlebih dahulu. Masuk ke 4 gerbang itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diawali dengan percaya sama Tuhan, mengimani Tuhan adalah juru selamat. Itu pintu utama tabernakel. Kemudian masuk lagi ke korban bakaran, di mana korban bakaran ini adalah pertobatan. Jadi kalau kita hidup dalam perjanjian baru, kita tidak lagi bertobat dengan memberikan korban bakaran. Amin. Kita bertobat cukup kepada satu korban yang ilahi saja, kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menebus semua korban-korban dan menjadi satu di kayu salib. Amin. Jadi kalau kita mau bertobat, kita cukup datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi korban bakaran karena itu sudah digenapi di perjanjian baru, di mana semua hukum-hukum Taurat itu digenapi semuanya oleh Tuhan Yesus. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 2 loh batu yang ada di perjanjian lama yang diterima Musa itu berisikan 1-10 perintah Allah. Betul? Perintah 1 sampai ke 4 itu adalah hubungan antara kita dengan Allah. Perintah 5 sampai ke 10 adalah hubungan kita dengan manusia. Dijadikan menjadi 2 hukum kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu, hati nuranimu, dan lain sebagainya. Itu menggenapi hukum Taurat, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu menggenapi hukum Taurat yang kelima hingga yang ke-10. Amin. Jadi di sini intinya kita tidak bisa menyatukan apa yang sudah digenapi oleh Alkitab, apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Jangan kita satukan dengan adat istiadat atau tradisi-tradisi, karena Alkitab itu firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Jadi semua yang dinubuatkan, semua yang ditulis dalam Alkitab, semua adalah firman-firman Allah. Semua yang diilhamkan di dalam kitab suci ini adalah firman-firman Allah. Apa yang mau dikatakan Allah kepada kita? Kita akan lanjut Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam manusia, di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amen. Jadi apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan di Alkitab, kita udah tahu bahwa ini adalah surat-surat yang diilhamkan oleh firman Allah. Asalnya adalah berasal dari firman Allah. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, tercantum di dalam Alkitab ini, saudara. Jadi kita tidak bisa menggabungkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dengan apa yang dikehendaki manusia. Jelas berbeda. Rohani dengan dunia itu jelas berbeda. Ingat, kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari surga, karena kita telah dibaptis, karena kita telah bertobat, sehingga kita milik surga. Jadi wajar kalau banyak manusia yang membenci kita, karena mereka masih berada di dalam hal duniawi. Mereka belum sampai kepada tahap rohani. Amin. Di sini kalau kita menggabungkan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Allah dengan tradisi-tradisi, tidak akan bersatu. Karena banyak pertentangan. Contohnya, Allah menghendaki kita hidup dalam perjanjian baru, tetapi masih banyak orang yang hidup dalam perjanjian lama, dan itu sangat tidak berkenan pada Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kekuasaannya kalau kita mengandalkan pemikiran duniawi kita, mengandalkan pemikiran manusia kita, atau justru menggabungkan dengan adat istiadat, dengan tata cara yang ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Karena gimana Tuhan mau berkuasa, tetapi kita saja masih mengandalkan hal duniawi. Tuhan tidak bisa berkuasa, saudara. Justru kalau kita ingin kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, biar Allah yang berkehendak, biar Allah yang berkata, biarkan kuasa Allah itu benar-benar tidak terpisahkan dari hal-hal dunia. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu Allah itu sendiri, sampingkan hal dunia, maka Allah akan bekerja, Allah akan bertindak, Allah akan berkehendak. Kalau kita sudah mencampuri firman-firman Tuhan ini, sudah menganalisis firman-firman ini dengan pengetahuan duniawi kita, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, itu tidak ada artinya, itu tidak bisa bersatu. Amin. Daging itu lemah, roh itu kuat. Kalau kita mengutamakan kekuatan rohani, daging kita, duniawi kita, itu pasti kita sampingkan. Disampingkan tuh bukan berarti kita melupakan hal dunia, tetapi kita lebih mengutamakan Allah. Biar apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi. Kalau kita menghendaki hal duniawi kita terlebih dahulu tanpa mengindahkan kehendak Allah, maka Allah akan sulit bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita masih egois, cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri, menganggap kita hebat dalam pemikiran, padahal Tuhan mau biar Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyelesaikan. Akhirnya kita tinggal nurut saja sama Tuhan, taat sama Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki.
silakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Kita bahas di ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini tidak bisa seenaknya disampaikan, saudara. Karena ini berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Amin. Ini berbicara tentang kematian. Di sini Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena apa? Orang mati kalau sudah meninggal, sudah dipanggil Allah, itu mereka langsung dihadapkan dua pilihan, antara surga atau neraka. Langsung kepada dua pilihan itu, tidak ada pilihan lain. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah diri kita masuk surga atau masuk neraka? Ada beberapa langkah, saudara. Yang pertama, apakah kita sudah bertobat? Kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat. Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Dengan 4 gerbang tabernakel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita percaya firman Allah itu adalah hidup. Kita harus percaya terlebih dahulu Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobat. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Maka kita harus menghapus dosa-dosa kita dengan bertobat, mengakuinya di hadapan Allah. Dikatakan di Yohanes, sebab jika engkau mengakui dosamu, maka Allah itu adil dan setia. Ia akan memberikan pengampunan kepadamu. Amin. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, mengasihi Allah. Mengasihi Allah ada di mana? Kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ini tahap terakhir kita, saudara, untuk kita mengikuti Yesus, yaitu melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ini sebagai tanda kita mengasihi Allah. Bukan hanya mengasihi Allah, tetapi tanda agar kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita harus membagikan karunia-karunia, berkat-berkat keselamatan yang sudah kita terima melalui lahir baru, melalui keselamatan daripada Allah kita yang sudah kita terima, kita harus bagikan kepada orang lain. Itulah salah satu alasan kenapa Injil harus diberitakan, karena kita mau semua orang bisa merasakan keselamatan yang sudah kita rasakan. Amin. Kembali lagi, kita akan bahas, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa, saudara? Kita yang masih ada di dunia ini, yang belum meninggal, kita tidak bisa membantu orang mati untuk mencapai surga. Nggak bisa. Kita tidak bisa mendoakan mereka agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Nggak bisa, saudara. Karena apa? Mereka, apa yang menentukan mereka masuk ke surga atau ke neraka adalah melalui perbuatan mereka di dunia. Apakah mereka percaya Yesus atau tidak? Itu kuncinya. Apakah mereka percaya Yesus adalah juru selamat? Bukan hanya bukan hanya sekedar percaya. Apakah mereka sudah bertobat, mengikuti Yesus, bertobat? Dan yang terakhir, apakah mereka mengasihi Allah? Apakah mereka melakukan perintah Allah? Tidak cukup sekedar percaya Yesus, tetapi kita juga harus membuktikan
bahwa Tuhan memang benar-benar ada di dalam diri kita dan Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bisa dikatakan ini adalah nasib saudara. Nasib yang menentukan apakah kita masuk ke surga atau ke neraka. Apakah orang itu masuk ke surga atau ke neraka, kita tidak bisa menentukan. Kita tidak bisa membantu menyelamatkan orang itu. Karena apa? Yang punya hak atas kuasa orang mati itu adalah Allah sendiri. Yang punya hak atas kuasa dia masuk surga, dia masuk neraka adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa bertolak. Karena kita sebagai manusia biasa, kita juga tidak bisa membantu roh-roh yang sudah mati itu untuk kembali ke surga. Tidak bisa saudara. Yang bisa kita lakukan adalah menginjili roh-roh. Ini menjadi salah satu alasannya kenapa Tuhan Yesus sebelum dia bangkit, dia pergi ke neraka untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang sebelum Yesus hidup dalam penderitaan. Karena mereka belum mengenal Yesus, belum mengenal Juru Selamat, makanya mereka harus diinjili Tuhan Yesus agar mereka bisa percaya dan bisa mendapatkan keselamatan itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya hanya sekedar memberi tips kepada Anda semua. Banyak tradisi-tradisi gereja, banyak karunia-karunia. Mungkin ada gereja yang meyakini bahasa roh, ada gereja yang tidak meyakini bahasa roh, ada gereja yang perjamuan sucinya setiap minggu, ada gereja juga yang perjamuan sucinya setiap bulan. Itu tidak masalah saudara. Tetapi yang masalah di sini adalah nama Yesus yang menjadi masalah. Maksudnya begini saudara, ketika nama Yesus sudah di otak-atik, mereka sudah menganggap Yesus bukan sebagai Juru Selamat, bukan sebagai Tuhan. Itu yang sudah salah. Karunia-karunia itu, entah karunia bahasa roh, karunia doa, karunia penyembuhan, itu hanya memperlengkapi. Tetapi kuncinya di sini adalah percaya Yesus, percaya Juru Selamat, maka engkau akan ke surga. Amin. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau pasti akan bertobat, karena engkau pasti akan membersihkan diri sehingga pantas untuk datang kepada Yesus. Kalau engkau mengikuti Yesus, pasti engkau mengasihi Yesus. Karena engkau juga melakukannya untuk Yesus. Amin. Engkau tidak mau hanya engkau sendiri yang merasakan karunia itu. Banyak orang yang membutuhkan karunia itu. Sebaiknya kita memberikan karunia kita untuk kita wartakan, untuk kita beritakan pada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Next. Pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ini perintah Tuhan. Kita tidak bisa mengurusi kematian orang, misal dengan mendoakan, tetapi kita beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pemberitaan Injil harus kita lakukan agar semua orang bisa selamat, agar semua orang mengenal Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Ayat yang ke-61 kita lanjutkan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Ini pesan terakhir Tuhan, dimana kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, pewartaan sabda Tuhan, penginjilan,
kita harus siap dibentuk Tuhan. Karena apa? Kembali kita tidak bisa mengutamakan hal duniawi di atas kebutuhan rohani. Hal rohani harus di atas kebutuhan dunia, sehingga kita bisa semakin intim dengan Tuhan, semakin bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan, atau apa yang Tuhan firmankan. Biarlah Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Amin. Jadi inti renungan hari ini, marilah kita sama-sama membangun keintiman dengan Tuhan, siap mengikuti Yesus tanpa suatu halangan apapun. Tidak ada tapi-tapi, tetapi langsung kita tancap gas. Karena disinilah proses Tuhan membentuk, proses Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita, yaitu lewat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Banyak kesibukan, tetapi luangkan sedikit waktu untuk Tuhan, agar Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Mari akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, untuk mengikuti Engkau kami harus melepaskan setiap hal-hal duniawi yang mengikat kami Tuhan. Mungkin kami juga harus memikirkan hal duniawi, tetapi ajarkanlah kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau di atas segalanya, mengutamakan Engkau di atas segalanya, memikirkan kebutuhan rohani di atas kebutuhan rohani, memikirkan kebutuhan rohani di atas kebutuhan duniawi, sehingga kami semakin hari bisa semakin membangun keimanan dengan Engkau, mengenal setiap apa rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami, kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami diperlengkapi dengan persenjataan Allah, diperlengkapi dengan buah-buah roh, agar kami siap menantikan kedatangan-Mu, agar kami siap Engkau pakai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.